tahu Tapi namanya Allah dikasih nak Immanuel atau tolong, Yesus. Nabi menghujat? tolong, Kok umatnya menghujat? tolong. Lah, kok Diskusi menghujat? kayak gini, woi. Bukan menghujat. Loh, kok menghujat Allah kamu? Saya tidak menghujat Tuhanmu loh. Bahas Nah, ini dia menumbalkan manusia adalah pekerjaan iblis. Makanya orang Dewa yang Molok. ditumbalkan. Makanya penumbalan betul. Iya, Nanti kau akui. makanya. Menumbalkan adalah pekerjaan Dewa Molok. Dewa Baal, kau akui Tuhanmu butuh darah manusia. Kau bertanya tentang di mana Tuhanku, tapi kau menceritakan tentang Tuhanku bagaimana? Apa ini? Ya, Saraman di pakai mana otak lah. Tuhanmu? Nggak ada. Allah beristiwa alal aras. Pertanyaanku di mana bapaknya Di Yesus? aras di mana? Nggak tahu aku belum pernah ke sana. Nggak Iya. tahu. Aja ya, jangan ikut berbicara ya, tolong ya Dimit ya, supaya fokus komunikasinya. Karena takutkan ini Bang Alibaba nggak fokus karena kita ribut gitu loh. Ayo silakan Bang Alibaba. Silakan. Iya, kalau secara letter Lex ya, kata-kata Immanuel setelahnya itu sebelum lihat lagi ya, tapi setahu saya Immanuel itu untuk Yesus sama Immanuel itu sama, Bu. Itu melekat gitu. Apa yang Jadi melekat, setelah dia Bang? lahir memang Tunggu, ya nama tunggu, Yesus. Bang, apa yang melekat? Immanuel ya. Hah? Immanuel Immanuel ya. Karena kami melekat. menyebut dia juga Yesus itu Immanuel. Iya, melekat. Ya itu namanya. kalian memanggil Sama dia kayak Allah. Kalian bukan ini cuma kan. Immanuel. Kalian Ini memanggil dia melekat Allah. kan di Ibu kan? Apanya melekat? Ya, Apa yang melekat? Tuhan Apa dan kata Allah melekat dia, Bu. sih? Ya aku nggak tanya yang melekat. Aku tanya. Anda tahu tidak konsep Kristen itu? Ada kitab nubuatan, ada penggenapan. Yang kutanya penggenapannya. Penggenapan itu ada semua di perjanjian Iya, ini baru. udah digenapi, Yang kutanya Bu. di mana? Sudah Di mana digenapi. digenapi? Siapa yang manggil dia Immanuel di Ya, perjanjian sudah, baru? di ayat Siapa? ya malaikat. Malaikat Mana? yang memanggil dia. Mana? Mana Ini ayatnya? yang tadi Matius 1 ayat Mana? 23. Coba aku baca. Ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan Mana? seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Mana? Tunggu dulu, Immanuel. tunggu. Ini malaikat Itu yang udah, berkata. kalau malaikat udah menyebutkan kan itu udah panggilan, Bu. Ya apa kata malaikat? Ya apa kata malaikat? Iya, dan dia akan dan dia akan dipanggil Immanuel. Kok nggak dibaca Itu ayat udah sebutkan, kedua-duanya? Bu. Mesti bagaimana lagi? Ayat 22 bagaimana, Bu? Dalam ayat Ini kan 22 hal itu terjadi supaya genaplah yang inilah difirmankan kalau oleh kamu Nabi. mendengarkan Ya kan? kata-kata, maka yang terjadi Oke, adalah saya dengar. misunderstanding. Saya tahu doktrin itu harus dibenarkan, tapi mohon dengan sangat, marilah fungsikan akal dan hati nurani ketika diskusi. Iya, Saya iya, kalau betul, berdialektika, saya lepaskan konteks doktrin. Saya punya doktrin juga kok. Tapi doktrin itu kita Nah, buang iya, dulu. Kalau Nah, aduh, kalau- aku belum selesai, nggak sabar ya, bawa kalau ini begini pengen diskusi ngomong. kita, Bu. Ya udah, Anda ngomong dulu, Les, Ngomongnya. tunggu, udah ngomong, udah ngomong dulu. Iya, jadi kita berputar-putar ini, Ibu. Jadi Enggak, kan yang udah putar-putar itu Anda. Saya nggak disebutkan. berputar-putar, saya tetap Ini konsisten kan udah kok. Anda yang dulu saya mutar. Saya aku bertanya, konsisten, di mana Bu. Yesus pernah dipanggil Immanuel? Anda bilang itu loh malaikat. Jelas-jelas malaikat di Ya. sini berkata, dengarkan saya baik-baik. Bantah kalau memang ini nanti salah. Tetapi ketika di sini konteksnya Bapak tiri Tuhan Anda Enggak bacakan, Bu. Apa yang mau Aduh, dibaca, ya Bu, tadi, Bu? Allah. Bang, diskusi itu bukan mengintervensi, memaksa orang lain harus sama dengan Anda cara berpikirnya. Di sini kita transfer Oke, sama ya, Bu. knowledge. Ibu juga jangan maksa saya Saya juga, mana kan? mungkin paksa kalian? Nggak mungkin. La ikraha fiddin. Iya, saya juga nggak maksa, Ya Bu. udah, saya Jadi gini ngomong ya. dulu lah, ya Rahman ya Karim. Ya udah, kalau Anda ngomong ya udah, saya diam, saya dengarkan Anda. Tapi kalau Anda tidak mau Ya udah, mendengarkan Ibu saya, ngomong, enggak masalah. Ya, tapi hilang filterku loh. Nggak nampak lagi lipstikku ini, ha. Coba dulu ku cari filterku Iya. tadi. Mana dia filterku tadi? Ah. Hilang filterku loh. Oke lah, gini aja lah, Bu. Bu. Sampai hilang filterku loh gara-gara Ibu nggak apa-apa lah. udah ngopi belum, Bu? Ai, Bu Rifa udah jangan ngopi lari. belum? Jangan lari. Konteks diskusi kita belum selesai. Nggak apa-apa lah walaupun Iya, ada filter kalau dari tercantik. saya- Diamlah dulu. saya udah selesai dalam hal menjelaskan ya, Bu. Subhanallah. Kadang-kadang memang susah kali sama kalian ini. Apalah salahnya kalian kasih kesempatan kami bicara dulu. Dengarkan baik-baik. Tangkap poinnya. Salah si perempuan ini. Aduh. Kubantah lah dulu ya. Aduh pula dia. Belum Ya. disakiti dah Oke, adu-adu dia. saya terakhir aja lah, Belum Bu. dia apa-apa kan? Saya bingung mau ngomong sama Belum Bu. dia apa-apain dah Saya terakhir adu-adu. aja ya. Jadi Kok yang bingung? ditanya Apa tadi yang Anda bingung kan? Saya belum bacanya ngomong. udah tergenapin ya. Jadi Apa ini? yang Kok kita digenapi dipaksa? tadi sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan Ya udah, di mana menamakan dia dipanggil Jadi udah Immanuel? ada Di mana? penyebutan Di ya. mana itu? Di dalam kitab perjanjian baru sudah digenapin ya, teman-teman. Nggak mau Jadi dia jangan ditanya mendengarkan lagi kita di mana ditanya disebutkan atau Bang Alibaba tolong, dia Bang itu- Alibaba Apa, tolong Bang beri Darian? kesempatan Uni Rifa untuk berbicara dulu. Sabar Bang Iya. Darian, sabar. Iya, karena Iya, gini, iya, Bu, saya iya, udah betul, tahu, sebentar. udah Sudah tahu bagaimana? Uni Rifa belum berbicara, kamu sudah mengatakan sudah tahu. Jangan begitu Udah, lah. Darian, kamu tadi aku tanya nggak tahu apa-apa. Jangan Nggak tahu begitu. nggak tahu Jangan apa-apa di memaksakan mana. diri. Gua pengen Enggak, kamu bernarasi tadi aku saja. tanya tadi tentang Wahyu 21 nggak tahu. Jadi Bang Darian nggak tahu jadi apa-apa. kamu jangan bicara lah. Ya, tadi aku tanya dalam Wahyu 21 kamu nggak tahu maknanya. Kamu mau beritahu Wahyu 21 pun kamu nggak tahu. Ya, jadi udah Janganlah oke ya tantrum. kita diskusi Kalau diskusi itu santuy. nggak usah tantrum. Yalah, santuy-santuy, Ini kamu nggak pagi-pagi santuy. biar kita Banyak ini, kali cerita lu, Alibaba. hari ini Santuy, biar santai menghirup kau dari tadi udara nggak santai. segar ya kan.
Iya, jadi kita santuy aja. Jadi Santuy diam lah dulu udah biar kami selesai ngomong ya, Bu, ya. juga. Santai ya, diam dulu lah. Kasih kesempatan dulu lah Uni Iya. Rifa menjelaskan. Nanti kalau memang salah Iya, silakan iya. kamu Jadi tanggapi. gini. Ah, Loh kok gini? Ini Ibu, saya Bang Faruk, Nggak ngerti bahasa nanti dia kita lanjut rupanya, ya bahasa kesiangan Indonesia ya. ya. Ya, Iya, jadi iya, kalian pintar kesimpulannya bahasa gini Bang Indonesia. ya. Jadi kesimpulannya gini ya. Enggak, Bang Faruk nggak bisa ngambil kesimpulan. Karena yang kita bahas Alkitab, yang bisa ngambil kesimpulan saya. Ya, nggak Abang bisa gitu Bang kabur, maka Faruk ya. kesimpulan harus dibuat. Iya, Jika abang nggak menolak bisa. Bang kesimpulanku, Faruk kan Eh. Muslim nih. Di- Saya iya, Kristen jika ya. abang menolak Yang kita bahas kesimpulan, Alkitab. maka Jadi abang- yang mengambil maka kesimpulan abang itu harus saya, jadi- Pak. Oh enggak Jika mesti. abang menolak Jadi Bang Faruk bisa kesimpulan bisa nyata, berdebat gitu. atau diskusi, tetapi tetap yang mengambil kesimpulan saya karena kitab saya. Oke. Oh, nggak bisa gitu. Karena abang nggak bisa kasih data dari tadi kan. Ya, oke lah gitu ya. juga loh, Ini Rifa Bang, senang diskusi dengar sama Anda kesimpulannya, ya. Bang. Nanti kita Dengar lanjut dulu lagi ya. kesimpulannya. Bang, Nanti dengar kita dulu lanjut lagi, nanti kita lanjut lagi. Gitu Ya, aja. Saya jadi salam buat semuanya. Saya kesimpulan turun dari dulu, nanti pertanyaan kita lanjut Bang agak Faruk. siangan. Biar makan dulu. Kesimpulan dari Alas main pertanyaan cerita Bang aja kau, Faruk, lari aja siapa kau, kabur Yesus? aja kau. Ya, Nggak apa-apa, siapa nggak apa-apa, Yesus kita nggak di masalah. pandangan Maria? Iya, ada Sarahman yang lain aja. Bang Darian, biar Bang Faruk dulu ngomong. Siapa Yesus di pandangan Maria? Kesimpulannya adalah Yesus anak manusia yang diutus oleh Allah menjadi nabinya. Berdasarkan Lukas 11 ayat 27 dan sampai dengan 28. Di mana di situ terjadi komunikasi antara perempuan dengan Yesus, dan Yesus menyampaikan diri dia. Siapa dia di pandangan mamanya? Bahwasanya dia adalah utusan. Dan orang-orang ya yang dianggap berkah itu adalah orang-orang yang mengikuti perintah dari Allah yang telah mengutus dia. Begitu Bang ya, dia manusia biasa yang diutus oleh Allah. Begitu ya Bang Ali Baba, makasih banyak Bang Ali Baba. Sekarang Bang Ya. Sarahman silakan. Sebelum ke Bang Sarahman, Bang Faruk sedikit Ya, dari saya silakan. sebelum Bang Sarahman. Silakan, ya. Uni. Jadi pertanyaan Bang Faruk ini pertanyaan make sense. Kenapa? Ketika ada informasi tentang seseorang, maka yang lebih berhak memberitakan tentang informasi orang tersebut adalah kalau bukan dirinya sendiri, kalau tidak orang terdekat dari orang itu. Maka yang berhak mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan adalah orang terdekat dari Yesus. Siapa? Bunda Maria. Betul. Bunda Maria sebagai ibunya, ya. Muridnya pun dia harus mengatakan. Nah, kalau kita bicara tentang Bunda Maria, apakah betul Bunda Maria menuhankan anaknya? Kalau kita lihat dalam tekstual kitab suci yang teman-teman Kristen, maka mustahil kalau Bunda Maria menuhankan anaknya. Dia kalang kabut 3 hari 3 malam nyari anaknya yang adalah Tuhan. Aku, jangankan anakku Tuhan. Ya, Bang Do, diam dulu ya, mute dulu ya. Kalau anakku, udah aku tahu anakku ini adalah polisi, hilang dia, nggak akan ku cari. Kalau nggak mati dalam tugasnya, kalau nggak dia bertugas, ngapain ku cari? Aku tahu dia polisi. Ini anakku Tuhan loh, weh. Tuhan anakku 3 hari 3 malam dia hilang, ngapain aku takut? Tuhan loh dia. Kemana anakmu? Hilang, udah berapa sebulan? Kok nggak tadi kau? Anakku Tuhan. Dia bisa jalan di atas air, nggak akan dia tenggelam. Kalau dia lapar bisa diturunkan dari langit, bisa dia merubah air jadi anggur. Kok nggak tahu dia bisa menghidupkan orang mati? Nggak takut dia, nggak akan khawatir. Tapi dalam kitab teman-teman Kristen, ketika Yesus umur 12 tahun, hilang 3 hari 3 malam, enggak tenang itu Bunda Maria dia nyari. Kalau memang Bunda Maria tahu bahwa anak yang hilang ini adalah Tuhan, Bunda Maria nggak mungkin bodoh, nggak mungkin dia cariin Yesus. Ngapain? Mending dia masak buat Santo Yosef. Inilah bukti bahwa Bunda Maria tidak menuhankan anaknya. Itu logika, ya. Jadi kalau kalian mau membantah, mau kalian bilang, Bunda Maria itu ece-ece. Dia tahu sebenarnya Tuhan yang hilang, tapi dia ece-ece ini aja, ece-ece sedih aja. Ya, menunjukkan kalau dia itu adalah seorang ibu. Munafik Bunda Maria menurut kalian. Kalian mau menuduh dia munafik gitu. Ya, dia pura-pura aja bentuk keibuannya, dia pura-pura cari layakan, padahal dia tahu itu Tuhan yang hilang. Udahlah, janganlah berlawan dengan akal sehat kalian manusia ya. Kebenaran itu menyakitkan kawan. Apakah kata-kata Uni Rifa menyakitkan? Orang jujur yang melanggar hukum itu akan tersakiti oleh orang-orang yang menegakkan hukum. Maka saya sebagai orang yang menyampaikan kebenaran dalam perspektif ada kesesuaian dengan realitas, saya menyakiti hati kalian yang tidak benar. Begitu. Jadi tidak masalah saya, tidak peduli saya. Demi kebaikan dan kebenaran kalian. Begitu, silakan Bang Sarahman. Mantap. Mantap. Dapat nilai, dapat hiburan tapi dapat pengetahuan ya. Buat teman-teman Kristen dengerin lah. Gitu loh. Ya, jangan Silakan, Bang. imani saja. Silakan Bang Sarahman. Mungkin ada yang mau Oke. ditanyakan dulu mungkin. Terima kasih dikasih kesempatan waktu. Cuman yang saya sayangkan, kalau kalian membahas kitab orang lain, ya, sedangkan kitab kalian sendiri enggak kalian bahas, itu yang kewalahan bagi kami. Ya, Ya udah kamu tanya aja kalau gitu, tanya dulu tanya. saya nggak bertanya soalnya tadi mengenai Immanuel di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan
oleh Nabi Yesaya 7 ayat 14. Ya, maaf Bang Saraman, dipotong Bang Saraman, maaf ya. Unir IPA, untuk yang lainnya. Afwan ya, Bang Faruk, izin pamit dulu 15 menit ya. Silakan diambil alih Unir ya. Siap. Silakan. Iya, Bang Sarahman. Itu kan kepercayaan kalian. Kalau Iya, nggak Yesus usah itu, bahas kepercayaan orang lain. ya bahas lah, aku nggak boleh. Gimana kamu membahas kau nggak mengerti sama sekali? Makanya aku tanya, kan aku nggak ngerti. Kalau udah ngerti ngapain aku tanya? Mana ngerti kau? Yang kau Emang nggak ngerti? baca koran. Ya emang aku nggak ngerti, makanya aku tanya. Nggak ngerti kamu karena kamu Emang nggak buta. ngerti? Iya, buta pengertian. Ya udah, aku tanya samamu yang mengerti. Jelaskanlah. Di mana Iya. tuh penggenapannya? Penggenapannya di dalam Yesaya 7 ayat 14. Itu Sebab nubuatan. Iya, nubuatan baru Mana digenapi penggenapannya? di dalam Di mana? Matius Mana? 23. Matius apa? Matius Mana 1 itu, ayat coba? Matius Matius 1 ayat 1. 23. Mari kita baca. Baca. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ini malaikat mengutip nubuatan. Apa kau ini? Iya kan sebelum Mana itu nama dia dikasih Immanuel? ayat 18 Namanya itu Yesus. mengenai Yesus. Nama Yesus bukan Immanuel. Iya, tapi di Ya, iya. dalam ayat 23 Hah? Immanuel. Di ayat 23. Kandung, ya, Ya. dan Hah? melahirkan seorang Hah? anak laki-laki, Hah? dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Terus Sudah siapa yang mengerti? terus apa namanya? Waktu Terus lahir apa dikasih nama namanya? apa dia? Namanya Yesus. Makanya Immanuel. Immanuel. Kau nggak mengerti tentang kitab, kau bahas Katanya Immanuel, tapi kok Iya. Yesus? Iya, namanya beri namanya Yesus. Immanuel. Nah, Loh, karena kata Yesus Nabi itu namanya adalah- Immanuel. Kok jadi Yesus? Iya. Nama dengan gelar. Ini gelar Loh. dia, ini Immanuelnya gelar. Kok berubah Ngerti kitab nggak? suci Anda di tangan Anda sekarang? Itu nama di situ. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung Iya. dan melahirkan seorang anak laki-laki dan Iya, mereka akan arti menamakan Yesus itu dia Immanuel. Allah bersama kita. Itu artinya. Eh? Eh? Kau bodoh Gimana? kau. Eh? Saya peringati kau ya. Jangan bahas pasal kitab. Enggak Eh, mau aku. Muncung. Siapa kau? Buncung, diam kau. Saya lain moderator lagi sih ya. Biarkan, Diam biarkan. kau. Biarkan kita tunjukkan Goblok roh kau kegelapan. Gue? Bahas Eh? pasal kitab, enggak tahu Alkitab. Bahas Eh? Al-Qur'anmu itu. Nggak mau. Ya. Nggak mau aku. Iya. mau. Baca ini. Nggak mau. Aku tidak ikro. Ikro itu di Gua Hira. Masa Allah enggak tahu itu manusia bisa membaca atau Eh? tidak? Tahu Allah lah. apa itu? Buktinya nabiku bisa. Allah apa itu? Bisa dia pada akhirnya Kalau diajarkan. Allah itu tahu Ikro. sih Pak. Tahu itu manusia bisa Lah, membaca atau Tuhanmu aja tidak. nggak tahu Tapi namanya Allahnya dikasih manual apa tolong, Yesus. Nabi Kok menghujat? tolong, umatnya Kok tolong. menghujat? ini. Lah, kok Diskusi menghujat? kayak gini, woi. Bukan menghujat. Loh, kok menghujat Allah kamu? Saya tidak menghujat Tuhanmu loh. Bahas Kok kamu Al-Qur'an, mengatakan bahas bahwa Allah Al-Qur'an. tolol? Bahas Kok Tuhan kitabmu. saya kamu Jangan bilang bahas Ini kitab tolol? orang orang lain. moderator ini, aduh. Enggak apa-apa Ya. Bang Darian, aku ada. Aku sengaja Bahas biarkan dia. kitabmu, jangan Oke, bahas siap. kitab orang lain. Darian, Bang Darian maaf, Ya. Bang Darian, Bang Serahman maksudku. Bahas kitabmu, Kau mengatakan jangan bahas Tuhanku kitab orang lain. tolol. Sementara aku Ya. tidak menghujat Tuhanmu. Di sini aku Jangan bahas- bertanya. Jangan Ya, dengar bahas teman-teman kitab ya. orang. Inilah kenapa kebenaran itu akan membuat kejang-kejang roh setan dan roh iblis. Maka buah yang dia buat kemudian adalah buah perbuatan dari iblis. Apa contoh buah perbuatan iblis? Menghujat sembahan orang lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa kata Allah? Jangan kalian memaki sembahan orang lain, karena orang tersebut akan memaki sembahan kamu tanpa ilmu. Belum kita memaki sembahannya. Lihat Sarrahman, seorang Kristen yang mengaku umat kasih, yang mengaku penuh Roh Kudus, yang mengaku punya roh kebijaksanaan, menghujat Tuhannya kita dengan mengatakan Allah tolol. Inilah hasil dari penyembahan kepada setan dan pengajaran iblis, di mana yang akan diucapkan itu adalah apa yang ada di hatinya. Maka betullah firman Allah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya sama saja bagi mereka kaum kafir diberi petunjuk ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Hatinya terkunci, khatam, terkunci, tertutup. Allah menutup hatinya karena kejahatannya. Dari mana saya katakan dia jahat? Mulutnya penuh dengan kebencian. Dia tidak kenal Allah. Dia hujat Allah, Tuhan yang kita sembah. Dia menghujat Allah padahal kita tidak pernah menghujat sembahannya. Kita bahkan menolak dia, mengutuk sembahannya dengan mengatakan tidak brother, Yesus itu tidak terkutuk, Nabi Isa tidak terkutuk. Maka yang dilakukan Ustaz Rahman apa? Menunjukkan kepada kita bahwa dia penyembah iblis, bahwa dia adalah setan terkutuk yang melaknat Allah Kau yang tanpa penyembah ilmu iblis. pengetahuan. Kau itu enggak usah menuduh-nuduh orang menyembah iblis. Di mana menyembah iblis? Kalau Nah, orang yang iblisnya mengumpat, di mana? oke, saya tanyakan kepadamu, apakah Tuhanmu harus membunuh manusia untuk mengampuni dosa? Itu adalah kurban, penghapus dosa. Nah, ini Karena dia yang menumbalkan karena manusia adalah orang yang pekerjaan berdosa, iblis. Makanya orang Dewa yang Molok. ditumbalkan. Makanya Ngerti nggak? penumbalan betul. Iya, Berarti kau akui. makanya.
Menumbalkan adalah pekerjaan dewa Molok. Dewa Baal, kau akui Tuhan membutuh darah manusia. Ini adalah pekerjaan iblis. Hanya iblislah yang menumbalkan manusia baik. Orang baik dan benar seperti Isa atau Nabi Yesus yang tidak pernah berbuat salah ditumbalkan untuk menyelamatkan penjahat seperti Rahman penghujat ini. Dia yang menghujat, Tuhannya yang mati. Inilah ajaran iblis, ajaran setan. Apa itu? Menumbalkan, merendahkan Tuhan karena perbuatan jahat hawa nafsunya. Tidak mungkin kalau ajarannya benar, lisannya berkata kotor dengan menghujat sembahan orang lain. Apakah boleh kita menghujat? Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan kalian memaki sembahan orang lain. Apa yang dilakukan Rahman? Dia memaki sembahan Pak Jokowi, dia memaki sembahan Pak Gus Dur, dia memaki sembahan dari Pak Soekarno, dia memaki sembahan manusia-manusia yang bahkan terkenal baik, yang bahkan dipuji oleh orang-orang bernama Michael Hart. Dia memaki sembahan manusia yang diakui oleh para scholar adalah orang yang membawa peradaban, yang menghapuskan perbudakan. Bahkan Tuhanmu yang hadir abad pertama Allahmu tidak di mana, menghentikan Rima? perbudakan. Allahku sama seperti Tuhannya Timotius pasal ke-6 ayat 16, tak terhampiri, Di mana dia? tak pernah mati, dan Zat, dia kan? Zat kan? Allahmu zat kan? Kau bertanya tentang di mana Tuhanku, tapi kau menceritakan tentang Tuhanku bagaimana? Apa ini? Ya, Saraman di pakai mana otak lah. Tuhanmu? Nggak ada. Allah beristiwa alal aras. Pertanyaanku di mana bapaknya Di Yesus? aras di mana? Nggak tahu aku belum pernah ke sana. Nggak tahu. Loh. Makanya Aku belum pernah ke sana. belajar dulu supaya kau Nah, Bagaimana Heras, belajar orang aku nggak pernah ke sana? Hunang Herabi yang diskusi, Sar. Kau jangan Nggak apa-apa. seperti Kita biang kau. pertontonkan kepada publik. Ya. Tuh. Herabi, Faruk, oh, jangan Nggak seperti apa-apa, biang kau. bang, yang lain, tenang kalian. Saya Belum sebelum menunjukkan dia kau kepada berkatai. publik. Faruk. Saya menunjukkan kepada publik. Apa yang saya lakukan ini menunjukkan kepada seluruh umat yang ada di YouTube, yang Apa ada yang kau dimanapun, lakukan? bahwa pemakan Kamu itu babi, menghancurkan penyembah manusia, Pancasila. ini hasilnya. Kau yang Jadi- menghujat Tuhannya Pak Soekarno tadi. Pak Kau yang Soekarno menghujat gimana? sembahannya Hah? Pak Soekarno menyembah kepada Iya. Allah. Pak Jokowi menyembah kepada Allah. Kau bilang Allah tadi Allah tolol. yang mana? Astagfirullahaladzim. Allah yang mana? Allah itu adalah nama sembahan umat Islam. Sejak kapan ada sembahan bernama Allah? Tunjukkan satu sembahan bernama Allah. Allah Selain yang mana Allah. yang kau sembah? Sejak kapan ada entitas yang disembah bernama Allah? Selain Allah, tunjukkan mana berhala yang bernama Allah. Kok Allah yang mana pula kau? Inilah kau. Itu namanya flying victim. sesembahan. Allah Dasar. itu sesembahan. Mana datanya? Biar Siapa yang kau bilang? tahu. Siapa yang bilang? Saya. Mana datamu? Sesembahan itu Allah itu. Siapa kau? Ya, kau siapa? Monyet Kau, kau. aku adalah tahu manusia kau apa-apa. yang Loh, Manusia kok yang bejat. bejat mana daripada Tuhan yang membunuh Iya, anak kecil dalam kenapa kitab kau Yesaya pasal bahas 12 nomor orang lain? Saya tidak 41? setuju. Bejat Bahas mana daripada kitabmu. Tuhan yang telah menghamili anak Bahas- orang demi menjadi bayi, keluar dari selangkangan perempuan, kitabmu, jangan pura-pura bahas jadi kitab orang bayi, lain. lalu kemudian menyelamatkan para pendosa seperti kau dari Bahas dosa. kitabmu. Udah turunlah kau yang nggak ada ilmu kau. Menghujat kau. Selesai ya. Teman-teman, saya tunjukkan kepada Anda semua. Itulah para penghujat. Kenapa menjadi apologet ini bukan hal yang gampang? Dia nggak mampu. Karena kita harus kita para apologet ini manusia biasa betul. Unrifa manusia biasa betul. Unrifa bukan membiarkan penghujat. Unrifa ingin kalian menyaksikan inilah mereka ketika mereka masuk dengan nama samaran, dalam hatinya sebenarnya membenci Allah. Lalu mereka berkata depan kita, kami umat kasih, bukan kasih, umat kasihan kalian. Saya hanya membuktikan kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia bahwa dialek lintas agama akademis ini hal yang tidak mereka sukai. Karena ketika mereka terpojok, mereka hanya akan menghujat Allah dan Nabi-Nya. Maka menjadi apologet ini bukan hal yang senang, brother. Tugas kami bukan hanya membungkam congor mereka, tapi juga memberikan edukasi kepada kalian. Betapa kami sangat-sangat terganggu sebenarnya dengan hujatan itu. Tapi kami harus perlihatkan. Kalau nggak dilihatkan, kita nggak tahu bahwa mereka adalah serigala berbulu domba. Depan kita mereka katakan, kami umat kasih, kami mengasihimu wahai saudaraku, kami kasih kalian Indomie, tapi sembah ya Tuhan kami. Tapi sesungguhnya mereka pembenci. Lihat Rahman tadi, dia halang-halangi saya untuk belajar Bible. Loh, sejak kapan Yesus mengatakan tidak boleh yang baca Bible itu harus orang Kristen? Sejak kapan ada undang-undang di Indonesia dilarang baca Bible untuk orang non-Kristen? Maka ini yang kita tunjukkan. Hikmah dari diskusi lintas agama adalah salah satunya menunjukkan hakikatnya teman-teman kita non-muslim dari kebenciannya kepada kita umat Islam. Hikmahnya apa? Menunjukkan bahwa mereka itu adalah umat yang selalu bertentangan logika dan doktrin, akal dan hati nuraninya. Ketika mereka mengatakan kau merusak NKRI, tapi mulut sampahnya tidak segan-segan mengutuk Tuhan yang kita sembah. Begitulah kira-kira teman-teman.
Ya, tolong teman-teman Kristen yang naik ke atas. Kalau kalian nggak punya adab, bawalah Roh Kudus kalian bersama kalian. Biar kami tahu bahwa Roh Kudus itu betul-betul ada. Siapa yang lagi di bawah yang non-muslim ya? Apalagi Sarahman? Apalagi Sarahman? Kau mau menghujat lagi? Kau itu jangan bahas-bahas kitab orang lain. Jangan kau mengambil kesimpulan. Ya. Jangan Kenapa maksudnya? lebih bagus kau bertanya setelah diterangkan. Yaudah aku tanya. Terima. Yaudah aku Kalau tanya memang ya. nggak Yaudah. Mau kau Yaudah aku tanya menerima, aja. ya enggak usah. Ya udah Nggak usah, sini aku karena itu tanya. karena itu Ya bukan pahammu, bukan udah, imanmu. aku bertanya. Iya udah aku tanya. Katanya kamu ditanya. Udah aku tanya. Apa yang mau kau Apanya tanya? yang apanya yang kau tuhankan dari diri Yesus? Allah itu roh. Yuk. Yohanes 4 ayat 24. Yesus roh Ya, bukan? Allah itu adalah roh. Yesus roh Yesus bukan? punya roh. Yesus punya roh. Berarti kau menuhankan rohnya. Manusia punya roh. Ya berarti yang kau tuhankan rohnya. Tidak bisa dipisahkan daging dengan roh. Berarti dagingnya juga Yesus Tuhan. ada rohnya. Berarti Daging dagingnya Yesus juga ada rohnya, Tuhan. makanya dia dua natur. Iya. Ya udah Ada berarti bilangnya dagingnya ada juga manusianya. Tuhan. Ya udah Nah, berarti kau tinggal seperti jawab. Berarti kamu dagingnya- ada roh bukan? Bisa kau pisahkan Ya dari rohku rohmu? ada. Kalau Iya. rohku keluar dari badanku, daging ini namanya mayat. Ah. Nah Ya sekarang aku demikian tanya. juga karena Yesus disalibkan rohnya keluar. Ya Makanya dia udah. katakan, Eli Eli Dagingnya lama Yesus sabachthani. Dia natur ilahi dan natur manusia. Biar kau tahu. Apa Eli Eli lama sabak tadi Apa? ulang lagi. Enggak, saya mau nanya dong. Allah di Al-Quran itu Yesus ya? Al-Furqan 6 dan 7. Menurunkan yang mengetahui rahasia langit dan bumi, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia makan makanan, jalan keliaran pasar-pasar. Itu Ada kan nggak satu berbicara orang Kristen menjadi yang manusia. otaknya berfungsi di sini? Al-Furqan 6 dan Otakku 7. enggak berfungsi, goblok. Itu yang Jadi- dibawa Muhammad itu dianggap dongeng itu. Jadi IWG ini termasuk ini ya, termasuk bagian dari botol-botol Kristen ya. Enggak, Islam Bang, itu cuman Kristen yang tersesat, ajarannya sebagian. Nah, ya kan? Saraman 1 tambah lagi IWG. Ya Iya. kau yang sesat. Sesat artinya Terima apa? kasih. Kau yang sesat. Mbak, tunggu mbak. Ini gimana kau Sarman? Di mana ada tertulis itu menyembah manusia selamat, boy? Menyembah manusia. Bentar bang, jangan ditambahi dulu bang Bayu. Jangan ditambahi, banyak kali pertanyaanku nanti. Itu Eli Eli lama sabak tani apa tadi? Coba kau ulangi. Ketika Yesus disalib di kayu salib, roh Allah keluar dari dia karena roh Allah Kok masih hidup tidak dia? mau bersama- Kau bilang dia punya roh. Ketika dia berkata dia masih hidup atau udah mati? tidak lama dia mati. Berarti ketika dia bicara itu rohnya udah keluar atau belum? Dengar, ya. Walaupun tentang roh, ya. Belajar Berarti kau daging tentang Yesus roh. yang kalau Ya. memang bisa dagingnya bicara tanpa roh, ngapain dia ada roh? Ada aja kau. Eh. Nah, Kenapa dia? Kenapa Kenapa kau dia? usil ada roh Allah? kok aku Gimana? usil? Aku kan tanya, aku usil, aku kan tanya. Ya. Ah. Kalau kamu belajar ya, kalau kamu belajar tentang roh, binatang-binatang itu tidak ada rohnya. Siapa bisa bilang? hidup? Siapa Kata bilang siapa? binatang tidak ada roh? Lah, pelajarilah Lah. tentang roh. Jadi binatang itu punya roh enggak? Oke, dalam Punya, berarti kitabmu nggak ya. sama dengan kau. Di dalam kitabmu ya. Hah? Aku Iya, kasih tahu ya. pelajari dalam. Iya, iya, aku kasih tahu Roh dalam itu kitabmu. hanya dimiliki oleh manusia. Iya, Ya. di kitabmu kutunjukkan ayatnya bahwa binatang juga punya roh. Ah, kau. Kau Binatang ini tidak ada kata- punya roh. Iya, tunggu dulu. Hanya Kutunjukkan manusia yang ayatnya. punya roh. Makanya manusia lebih Ya Allah. tinggi daripada ciptaan yang lain. Gitu, tenang dulu. Kau diam dulu. Ya, kita dengarkan. Macet jaringan juga gara kau. Macet, ngelak. Oh, nih, ngelak. Ngelak ya? Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Jelas. Iya, jadi sebenarnya Sarhaman ini bukan kelasnya Uniripa ya sebenarnya, karena Enggak kelas saya tuh. iya karena sangat kebotolannya Dia botol itu, si Sarhaman ini Ripa itu mendarah botol. daging gitu loh. Ya, tidak tahu roh. Bukan kelas saya sebenarnya. Makanya saya berikan pengarahan supaya kalian Iya. mengerti tentang roh. Jadi roh itu hanyalah ciptaan Bang Sarman. Kata siapa? Ya. Kata Bible. Oh iya. Iya, di Manusia Bible punya roh, roh ciptaan. Allah punya roh, itu pencipta. Oh, jadi Ya, roh siapa Allah yang itu- ada di dalam tubuh Yesus? Roh ciptaan Roh atau roh Allah. sang pencipta? Roh ciptaan atau roh sang pencipta? Roh sang pencipta. Makanya dia bisa menyembuhkan orang Roh sang sakit. pencipta. Makanya dia bisa menghidupkan orang mati. Makanya- Jadi ketika misalnya kita Jadi apa? ketika misalnya kita memuji Yesus sama dengan memuji Bapa berarti gitu ya? Memuji Allah. sama, sama. Iya. Ada dalilnya itu nggak ada ya? Ada. Di mana? Banyak Memuji itu. Yesus sama dengan Ya. memuji Bapa. Jadi ketika kita
menampar Yesus sama dengan menampar Bapak berarti? Kan Allah itu kan tidak kelihatan, yaitu rohnya. Ya katanya memuji Yang Yesus sama ditampar dengan itu- memuji Bapak. Iya. Berarti kalau menampar Yesus sama Iya. dengan menampar Bapak gitu. Kalau menampar itu kan fisik, ya, menampar fisik. Iya, yang dipuji kan fisiknya juga yang dipuji. Iya, iya. Jadi kalau roh itu tidak kena tampar itu, tapi perasaannya kena sakit. Iya, enggak, iya maksudnya gini Bang. Abang mengatakan ruh yang ada dalam tubuh Yesus itu ruh sang pencipta, oke, ya Roh kan? Allah. Jadi ketika kita mengatakan, Yesus kamu baik, ketika kita memuji Yesus sama dengan memuji Bapak berarti kan? Ketika kita Jelas. memuji, nah, Jelas. berarti ketika kita meludahi Yesus sama dengan meludahi Bapak berarti? Itu kan fisiknya yang diludahin kan? Iya, yang dipuji juga fisiknya. Iya, tetapi itu tersandung hatinya. Iya, kan tadi sama-sama fisiknya yang dipuji. Iya, tersandung hatinya. Sama seperti kamu. Iya, Kalau makanya saya kamu- tanya. Jadi kalau ketika kamu diludahin, rohmu kena keludah nggak rohmu? Rohmu kena ludah nggak? Secara hakikat ketika saya tersakiti, maka ruh yang di dalam tubuh saya pun akan tersakiti karena Tapi berimbas kena kepada ludah jasad nggak? yang saya Rohmu itu diami kena gitu ludah loh. nggak? Kena ludah nggak? Gitu loh. Ya kan? Rohmu itu kena ludah nggak? Pada hakikatnya Bang, itu Nah, jasadnya dia. kalau hakikatnya memang benar, dia juga merasa itu sakit, merasa. Nah, Ya sama jadi- seperti itu, ya merasa dia sakit hati.